Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, dua bakal capres pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud resmi mendaftarkan diri ke KPU maju di Pilpres mendatang. Tinggal baca pres Prabowo yang belum juga mendeklarasikan pasangan bacawa presnya di sisa waktu 5 hari jelang KPU menutup pendaftaran capres-cawapres 25 Oktober mendatang. Kandidat bacawa pres Prabowo diklaim sudah mengerucut. Pekan lalu, Prabowo sempat menyebutkan latar belakang daerah calon pendampingnya yaitu bisa berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seorang lagi dari luar Pulau Jawa. Kita lihat survei National Poll Tracking pada 3 hingga 9 September lalu mensimulasikan 11 nama bakal calon wakil presiden yang potensial untuk mendampingi Prabowo. Ada Erick Thohir dengan elektabilitas 18,6%, Ridwan Kamil 9,1%, Gibran Rakabuming 7,3%, dan Khofifah Indar Parawansa dengan 3,7%. Selain survei tingkat keterpilihan cawapres, lembaga survei Poll Tracking juga menyimulasikan pasangan baca pres dan bacawa pres dalam survei nasional 3 hingga 9 September 2023 melawan Ganjar Mahfud dan pasangan Amin. Jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, maka elektabilitasnya sebesar 30,7%. Sementara jika berpasangan dengan Erick Thohir, tingkat keterpilihan Prabowo sebesar 32,5%. Dengan nama-nama yang kian mengerucut, kepada siapa Prabowo akan menjatuhkan pilihan dan kapan pengumuman itu akan datang? Minggu depan udah kita pendaftaran ya. Kamera Pak. Minggu depan udah pendaftaran ya. Bukan hari Minggu, minggu depan. Ya. Oh gitu. Pak, kado dari Gerindra untuk Golkar. Ya, jadi ya kita lihat perkembangan ya. Besok ada Rapimnas Golkar, kita tunggu Rapimnas Golkar. Oke. Bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto memastikan akan daftar Pilpres pekan depan ke KPU, meski hingga kini Prabowo belum mendeklarasikan bakal cawapresnya di Pilpres 2024. Prabowo bilang masih menunggu hasil Rapimnas Partai Golkar terkait sosok bacawa presnya. Satu nama yang santer akan dipinang Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi. Meski sudah ada jalan lewat putusan MK, pencalonan Gibran terganjal status politik. Gibran saat ini adalah kader PDI Perjuangan, sedangkan PDIP mengusung Ganjar sebagai baca pres. Gibran bahkan diisukan merapat ke Partai Golkar melalui Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Tapi Gibran segera membantah. Tapi Mas Golkar ya nggak gimana-gimana ya. Mas, kabarnya dia merapat ke Golkar dan masuk ke organisasi API itu, Mas. Enggak. Iya, aku neng kene terus sih loh, Mbak. Orang neng ngendi-ngendi. Enggak benar ya, Mas? Ya tulisan nggak benar, nggih. Soal kata Pak Erlangga cocok pakai baju kuning, Pak. Pakai baju warna apa aja cocok saya. Jika Gibran membantah, lantas siapa calon pendamping Prabowo di Pilpres nanti? Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan ciri-ciri sosok bacawa pres Prabowo Subianto lewat 2 buah pantun. Pertama, Muzani membeberkan soal anak muda. Kemudian, pendamping Prabowo adalah sosok berpengalaman dalam pemerintahan. Yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Anak muda Mas Menteri atau Mas? Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintah. Nama lain yang santer bakal disandingkan dengan Prabowo adalah Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI, Erick Thohir. Meski Prabowo belum mengumumkan bakal cawapresnya, Mabes Polri membenarkan Erick Thohir mengajukan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK Selasa pekan ini. Erick juga diketahui mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Entah apa tujuan Erick mengurus SKCK, mengingat SKCK diajukan jelang masa pendaftaran Pilpres 2024. Ya, kalau buat SKCK-nya, iya benar. Tapi untuk apa, saya belum dapat informasi. Tapi udah diterbitkan Pak, SKCK-nya? Staf yang ngambil. Cuma kepentingannya apa, saya belum tahu. Untuk cawapresnya, ya
Pak? Tahu, masih saya tanyakan. Jadi saya tanyakan stafnya yang bersangkutan membuat SKCK. Tapi untuk keperluan apa nanti saya tanyakan. Itu lagi. kapan Pak pembuatan SKCK-nya Pak? Yang ngambil stafnya Pembuatannya hari apa? kemarin kalau. Diambilnya kemarin sama stafnya. Ya, sama stafnya. Pada pertemuan dengan Ketua Parpol Koalisi Indonesia Maju Jumat pekan lalu, Prabowo Subianto sempat menyampaikan ciri-ciri calon wakil presidennya. Salah satunya berasal dari Jawa Timur. Mungkinkah ciri itu mengarah pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa? Tidak dipungkiri, Khofifah memiliki latar NU, sama seperti dua bakal cawapres yang telah mendaftar ke KPU. Lalu apa respons Khofifah soal kansnya mendampingi Prabowo Subianto? Khofifah enggan menanggapi dan hanya menyebut fokusnya hanya bekerja. Masuk bursa bukan ke Pak Mahfud. Bukan ke Pak Mahfud. Sampun. Bu, tanggapan sedikit. Pokoknya tiap hari kerja. Wis suwun. Bu, Pak Mahfud, Bu. Soal Pak Mahfud MD, Bu. Lihat sedikit. Kerja. Wis Cawapres ya, Bu ya. Pilihan kini tentu ada di tangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga menyebut nama pilihannya akan direstui oleh partai di Koalisi Indonesia Maju. Teka-teki siapa wakil Prabowo di Pilpres diiringi kontroversi putusan MK soal batas usia peserta Pilpres. Hakim Mahkamah Konstitusi membolehkan kepala daerah bisa maju dalam Pilpres 2024, meski belum berusia 40 tahun dengan syarat pernah atau tengah menjabat. Disinyalir, putusan itu membuat Gibran berpeluang maju dalam Pilpres 2024 sebagai cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Prabowo Subianto akan mendaftar Pilpres 2024 ke KPU pekan depan. Tapi pertanyaannya kini siapa pendampingnya di Pilpres? Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, dan Direktur Eksekutif Central for Strategic and International Studies atau CSIS, Arya Fernandes. Selamat malam, Bung Habib, juga Mas Arya. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bu Habib dulu. Ini belum ada waktu pengumuman, tapi besok betul, Bung Habib? Karena kan waktunya udah tinggal tanggal 25, 5 hari lagi ditutup di KPU. Ya, saya justru menyampaikan bahwa bukan diksinya bukan tinggal beberapa hari, tapi masih beberapa hari lagi. Artinya masih banyak kemungkinan yang terjadi. Ya, artinya ini kan sebetulnya Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya, para ketua umum partai politik, tinggal memilih dari orang-orang yang terbaik, ya. Jadi memilih yang terbaik dari yang terbaik. Jadi sama sekali tidak ada kesulitan, ya. Kemudian juga tidak ada situasi sandra menyandra, tidak ada situasi ancam mengancam untuk keluar, ya, karena mereka semua sahabat yang sudah berinteraksi mungkin 2 atau 3 pemilu terakhir. Ya, formasinya misalnya 2014 kan kita dengan Demokrat, Golkar, PAN bersatu waktu 2019 Jadi kawan lama lah ya. Golkar dan sekarang sama. Jadi kawan lama. Oke. Nah, tapi kalau terakhir itu kan disebutkan 4. Ya. Kalau sekarang udah berapa? Masih 4 atau udah 1? Tadi saya cek ya, belum ada perubahan. 4 itu mengacu kepada asal daerahnya. 1 dari luar Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, jadi Oke, tapi terakhir Pak Muzani juga bilang 2 mengerucut. Betul udah 2 atau sebenarnya masih di 4 aja? Saya nggak ngerti ya, tapi mungkin itu kan pernyataan spontan dan lisan ya. Tetapi kalau yang secara resmi disampaikan kepada kami pada rapat Dewan Pembina, itu 4 kriteria tersebut. Oke, nah kalau terakhir kan yang disebutkan tadi Pak Erlangga bilang under 40 yang Jawa Tengah. Terus Pak Muzani bilang anak muda berpengalaman di pemerintahan. Itu mengarahnya ke Mas Gibran dong. Dan itu apakah jadi harapan utamanya Gerindra untuk Mas Gibran? Atau enggak juga sejauh ini? Kita ikut saja. Kalau kami kan ikut saja apa yang diputuskan para ketua umum partai politik, ya, diputuskan Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya. Mas Gibran kami juga nggak ada masalah ya. Kalau tahu putusannya ke Mas Gibran.
apapun situasinya dikait-kaitkan dengan tuduhan rekayasa putusan MK, tuduhan dinasti dan lain sebagainya, kami sih siap-siap saja kalau memang diputuskan. Tetapi garis bawahnya sampai saat ini belum ada informasi ofisial yang disampaikan kepada kami, ini jubir resmi ya, soal mengerucut ke 2 nama underquoted, belum. Mungkin pernyataan-pernyataan tersebut kan pernyataan spontan lisan ya. Ya nanti kami akan konsultasi ke para pimpinan kami. Tapi apakah di koalisi tidak ada keraguan kalaupun mengajukan Gibran? Satu, isunya politik dinasti. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan bakal cawapres lain, misalnya Pak Mahfud dan Pak Muhaimin Iskandar yang sudah lebih dulu malang melintang, sudah lebih lama pengalamannya. Ya, tentu justru ada kelebihan dari Masih ya. Ini saya manggilnya Masih karena saya kemarin ke Solo disebut Masih. Apa namanya kodenya kalau nggak salah masyarakatnya memanggilnya Masih ya. Jadi justru di satu sisi ada apa yang disebutkan Anda tadi, tapi di sisi lain banyak sekali kelebihannya ya. Sosok milenial, dicintai warga Jawa Tengah ya. Oke, tapi meskipun kalau kayak politik dinasti itu kan banyak dapat pertentangan, pasti Bung Habib juga lihat perkembangannya. Sama seperti putusan MK lah ya kan, banyak penentang tetapi banyak pendukung juga, bukan pendukung politik dinasti, tapi banyak orang yang tidak mengartikan ini politik dinasti, karena ketika kita bicara politik elektoral ya maka semakin tipis relevansinya judgement soal politik dinasti. Intinya sih kami siap ya. Dengan persepsi di masyarakat kan bisa macam-macam. Ada A, ada B, ada kiri, ada kanan. Nah kalau telah memang putusannya ke Mas Gibran, kami nggak akan ragu ya. Kami punya segudang peluru untuk membantah semua judgement tersebut. Karena yang berkembang saat ini kan katanya Mas Gibran yang paling didorong oleh Gerindra. Kalau Bung Arya lihatnya, jikalau memang namanya Gibran yang betul diusung jadi bacawa presnya Pak Prabowo, apa plus minusnya? Ya baik, terima kasih. Pertama saya kira koalisi masih akan menghitung atau mengestimasi kira-kira efek dari putusan MK itu seberapa buruk gitu ya, atau seberapa mempengaruhi pada keterpilihan dari pasangan Prabowo Gibran ya. Karena tentu dalam kasus misalnya model ini kan lebih mirip seperti apa yang terjadi di Filipina ya. Di Filipina ketika itu Sara Duterte yang sebelumnya juga menjadi wali kota di tempat di mana Duterte menjadi wali kota, kemudian maju menjadi wakil presiden saat ayahnya juga masih menjabat sebagai presiden. Pak Gibran kalau jadi juga begitu. Dia mengikuti pola yang sama seperti Sara Duterte. Dia menjadi wali kota di tempat Pak Jokowi menjadi wali kota, dan juga maju menjadi calon wakil presiden saat Pak Jokowi menjadi presiden. Nah tapi situasinya berbeda. Di Filipina itu tingkat dinasti politiknya itu hampir 70%. Elit-elitnya berasal dari dinasti politik. Tetapi di Indonesia tidak sebesar itu. Jadi bisa jadi efek putusan MK itu membuat, saya tidak tahu, tapi mungkin dugaan saya muncul sisi quote-unquote kemarahan dari sisi publik. Artinya jadi, resistensinya pun akan tinggi jadi publik, begitu ya? Ya, apakah efek dinasti politik itu akan menguntungkan atau tidak? Itu yang pertama akan dihitung. Yang kedua, apakah pencalonan Gibran akan menurunkan kepuasan publik pada Pak Jokowi atau trust pada Pak Jokowi atau enggak? Kalau dua-duanya itu situasinya nggak bagus, saya kira mungkin dari sisi Pak Jokowi ini akan berpikir ulang untuk mencalonkan Pak Gibran. Oke, termasuk kalau saat ini kan tadi Mas Gibran juga bilang bahwa tidak ada begitu isu bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai bacawa presnya Pak Prabowo lewat Golkar. Tadi dibantah di Solo. Mas Arya juga melihat ini suatu keraguan-raguan atau kehati-hatian dari Gibran atau bahkan penolakan? Saya kira di internal partai koalisi sekarang memang belum ada satu konsensus atau satu keputusan yang bulat ya soal siapa yang akan diusung. Partai Golkar belum memberikan statement politik,
begitu juga PAN belum memberikan statement politik, Demokrat juga belum memberikan statement politik, padahal kita tahu koalisinya sudah cukup panjang, sudah cukup lama. Gitu. Nah, berarti mungkin dalam 2-3 hari belakangan mungkin ada pembicaraan ulang di level partai koalisi terkait nama-nama itu ya. Tapi terutama koalisi saya kira melihat atau mengestimasi kira-kira efek dinasti politik itu akan seberapa mengkhawatirkan atau tidak. Yang kedua, efeknya terhadap trust pada Pak Jokowi akan berpengaruh atau tidak. Kalau dua-duanya berpengaruh, saya kira dari sisi Pak Jokowi dan dari sisi koalisi mungkin akan mempertimbangkan nama lain. Kira begitu. Nama lainnya kalau sejauh ini yang paling kuat, Bung Habib, apakah Mas Gibran dan Pak Erick Thohir? Bung Habib, tolong di-unmute. Karena masih di mute ya. Mohon maaf ini terakhir saya ini ya, karena saya harus ada geser nanti. Jadi ya, baik secara resmi di internal Partai Gerindra dalam rapat Dewan Pembina maupun rapat Koalisi Indonesia Maju, belum ada pergeseran kriteria dari 4 menjadi 2 atau lain masih ke 4 sosok. Nah, nama pun nggak disebut, jenis kelamin juga nggak disebut ya. Yang disebut cuma latar belakang. Nah itu. Jadi kita siap saja ya. Kami intinya sebetulnya kalau kita mengacu kepada 2 hasil survei terakhir sebetulnya misalnya Anda katakan antara Pak Gibran, Pak Erick Thohir ya kan. Dua-duanya kan kalau telah dipilih ya nggak terlalu jauh naik turunnya gitu loh. Jadi yang paling penting bagi kami ya kan, kami ini kan pasukan ya. Saya ini kan pasukan. Tapi ada penolakan atau tidak di koalisi? Kalau bisa diajukan nama Pak Erick gitu. Nanti gini, kami kan siap saja gitu loh. Jadi warna koalisi saat ini yang saya tadi katakan bahwa tidak ada ketegangan, tidak ada sandera menyandra, tidak ada ngotot-ngototan harus ini, tidak boleh itu, nggak ada sama sekali gitu loh. Bahkan Partai Demokrat yang baru bergabung juga nggak ada. Pokoknya siap semua menyerahkan kepada Pak Prabowo. Itu kan bahasanya itu. Tetapi dasar Pak Prabowo ini orangnya terlalu demokratis ya, atau memang orang yang sangat demokratis, beliau nggak pernah mengeksekusi haknya itu secara sewenang-wenang. Tapi bukan tersandra koalisi begitu ya? Beliau, makanya tadi saya katakan kok Anda balik lagi. Ya, saya tegaskan, saya penegasan lagi, karena kan lamanya ini apakah betul bisa dipastikan bahwa tidak ada tersandra koalisi? Saya boleh ngomong nggak? Ya silakan. Anda ingin bicara gitu. Silakan Bung Habib. Saya kan katanya tadi Bung Habib dikit waktunya. Sementara masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Silakan. Saya boleh bicara nggak? Silakan. Silakan kalau Anda ingin bicara ya. Jadi ya kan garis awalnya di bawah garis besarnya adalah tidak ada lagi sandera menyandra, gitu kan? Pak Prabowo bahkan dikasih hak mutlak oleh para ketum untuk memilih sendiri. Dasarnya Pak Prabowo orang yang demokratis. Pak Prabowo justru membuka kembali usulan-usulan untuk dicermati dan dimusyawarahkan dengan sahabat-sahabatnya tersebut. Dan ini yang saya namakan menikmati keleluasaan waktu. Karena kan dikasih KPU, dikasih PKPU sampai tanggal 25 nih, 1 minggu. Ngapain juga kita tergesa-gesa gitu kan. Kita maksimalkan begitu nanti bisa ketemu yang klop, final siapapun nama yang keluar. Insya Allah ya, saya dapat katakan semua partai politik dengan bulat siap gerak ya, kita mendukung putusan tersebut. Makanya itu ya Mbak Friska ya. Pak Arya, mohon maaf. Jadi kalau kata Bung Habib tadi ojo ke susu, kata Pak Prabowo terakhir juga begitu ya. Ojo ke susunya selain menunggu Rapimnas Golkar atau juga menunggu Pak Jokowi yang besok kabarnya akan pulang? Bung Habib? Langsung live. Langsung Mas Arya aja deh kalau gitu. Sebenarnya kalau Mas Arya lihat, apakah menunggu Rapimnas Golkar atau dan juga menunggu Pak Jokowi datang? Bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya karena tapi basis penghitungannya saya kira adalah mengukur seperti tadi yang saya sampaikan seberapa tinggi penerimaan atau penolakan publik terkait isu dinasti politik. Kalau itu tinggi, tentu itu kabar buruk bagi Gibran kalau maju. Ya. Nah, tentu efeknya seperti apa? Efeknya mungkin koalisi akan mempertimbangkan ulang. Tapi kalau dukungan atau penerimaan publik, respon publik biasa-biasa saja, mungkin bisa lanjut. Ya. Nah, yang kedua mengukur dampak
kalau Pak Gibran maju terkait kepercayaan orang, kepuasan orang terkait kinerja Pak Jokowi. Nah, kalau dia bagus responnya atau nggak ada hubungan, mungkin akan lanjut. Tapi kalau responnya memburuk, mungkin Pak Jokowi akan berpikir juga, karena dia kan presiden akan mempertaruhkan legasinya juga. Iya. Nah, yang ketiga baru dihitung soal efek elektoral yang sering orang sebut. Ya, apakah efek elektoralnya itu berbeda atau sama dengan efek dari Pak Erik? Ya. Kalau efeknya sama saja, mungkin bisa jadi akan ada nama lain atau bisa jadi tetap juga. Ya, jadi 3 hal itu yang menurut saya itu membuat satu lagi mungkin konsensus belum tercapai di internal partai-partai koalisi. Partai Amanat Nasional masih bersikukuh Pak Erik, Partai Golkar juga belum memberikan dukungan pada Pak Gibran. Jadi empat situasi yang itu membuat pembicaraan soal nama itu menjadi diskusi yang panjang gitu. Kalau misalnya kita bicara lah mahar politik atau modal masing-masing, apakah juga jadi pertimbangan, bisa jadi salah satu variabel, Mas Arya? Dalam situasi politik yang kompetitif gitu ya, tentu menurut saya faktor program dan kebijakan itu, saya kira kalau saya pribadi melihat itu jauh lebih penting dibandingkan hal-hal lainnya. Apalagi kita akan menghadapi situasi pasca Jokowi yang situasinya cukup berat. Krisis pangan nanti diprediksi, krisis energi diprediksi, sekarang nilai tukar rupiah kita juga jatuh gitu ya. Belum lagi krisis perubahan iklim, krisis energi gitu. Jadi kita memang membutuhkan satu pasangan capres dan cawapres yang punya kualifikasi yang bagus gitu. Karena tantangan kedepannya nggak mudah, kira-kira. Oke. Dan kita akan lihat besok siapa yang akan, kabarnya besok, bisa besok atau sebelum tanggal 25 paling lambat, siapa yang akan dideklarasikan jadi bakal cawapresnya Prabowo Subianto. Terima kasih Bung Arya Fernandes, Ketua Departemen Central for Strategic International Studies, dan sebelumnya ada Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Terima kasih, selamat malam.